Kalau anak pertama pacaran sama anak tengah, hubungannya bakal kayak gimana? Welcome to Cayu Universe. Bersama aku, Poci yang Ayu. Let's the story begin. Katanya sih anak pertama itu dewasa, suka ngatur dan penuh tanggung jawab. Sedangkan anak tengah si paling pengertian tapi sering dipendam sendiri. Nah, gimana jadinya kalau mereka pacaran? Di sebuah hubungan yang kelihatannya adem, ada Raka, cowok anak pertama. Tipikal yang kalau jalan selalu bilang, "Udah, aku aja yang bayar." kalau ada masalah, dia langsung cari solusi. Kalau ada rencana, dia yang bikin jadwal. Kalau telat dikit, dia panik sendiri. Pokoknya, jiwa kepala keluarganya keluar terus. Lalu, ada Diana, cewek anak tengah, yang hidupnya dari kecil udah terbiasa ngalah. Kakaknya dominan, adiknya manja. Jadi, dia tumbuh jadi orang yang gampang ngerti perasaan orang lain. Tapi masalahnya, dia jarang ngomongin perasaannya sendiri. Awal pacaran, wah, manis banget. Raka suka karena Diana gak banyak drama. Diana suka karena Raka bikin dia ngerasa aman. Wow. Kalau Diana capek, Raka Nih, buat bawain kamu. minuman. Terima kasih Kalau sayang. Diana sedih, Raka langsung nyari solusi. Dan buat pertama kalinya, Diana ngerasa ada orang yang benar-benar perhatian sama dirinya. Tapi, semakin lama hubungan berjalan, mulai muncul masalah kecil. Bukan karena nggak sayang, tapi karena sifat bawaan mereka. Raka terlalu sering mengatur karena merasa itu bentuk perhatian. Pingsan. Padahal kadang Diana capek. Kadang Diana pengen didengerin, bukan diaturin. Tapi karena terbiasa mengalah, dia memilih diam. Sampai suatu hari mereka berantem, cuma gara-gara hal sepele. Kakak kesal karena subscribe dulu untuk lanjut ceritanya ya, Bes. Kakak kesal karena Diana tiba-tiba ngilang dan jawab chat singkat-singkat. Sedangkan Diana akhirnya ngomong. Aku tuh capek selalu nurut. Dan itu pertama kalinya Raka sadar. Selama ini dia terlalu fokus jadi penanggung jawab sampai lupa jadi pasangan. Sejak hari itu, Raka mulai belajar mendengarkan, bukan cuma melindungi. Dan Diana mulai belajar ngomong jujur soal perasaannya, bukan cuma memendam. Akhirnya mereka sadar, hubungan anak pertama dan anak tengah itu unik banget. Yang satu terbiasa memikul, yang satu terbiasa mengalah. Kalau gak saling ngerti, bisa capek sendiri-sendiri. Tapi kalau sama-sama belajar, mereka bisa jadi pasangan paling kuat. Karena yang satu selalu siap menjaga dan yang satu selalu siap memahami. Jadi, kalau anak pertama pacaran dengan anak tengah, menurut kalian bakal jadi pasangan harmonis atau malah sering salah paham? Coba tulis di komentar, kalian anak keberapa? Orang bilang anak pertama dan anak terakhir itu pasangan yang paling unik.
Let's the story begin. Karena yang satu sibuk mikirin semua hal, dan yang satu lagi hidup kayak nggak ada beban, kayak hubungan Arga dan Caca. Arga adalah anak pertama, cowok yang dari kecil udah terbiasa jadi andalan keluarga. Kalau ada masalah, Arga maju. Kalau adiknya bikin ulah, Arga yang kena omel. Oh my god. Makanya dia tumbuh jadi orang yang serius banget. Apa-apa harus teratur, apa-apa dipikirin mateng. Sedangkan Caca adalah anak terakhir, cewek yang hidupnya penuh bantuan. Bangun kesiangan, masih dibela. Lupa naruh barang, masih dibantu dicariin. Pokoknya di rumah, Caca itu levelnya anak kesayangan semua orang. Awal mereka pacaran tuh lucu banget. Arga selalu datang tepat waktu. Sedangkan Caca, ngaret udah kayak hobi. Kalau janjian jam 4 lewat baru mulai mandi. Tapi anehnya, Arga tetap sabar. Karena setiap Caca datang, cewek itu selalu muncul sambil senyum polos dan bilang, Maaf ya, tadi bingung mau pakai baju yang mana. dan marahnya Arga langsung hilang. Caca memang punya bakat alami buat bikin orang gak jadi emosi. Tapi lama-lama perbedaan mereka mulai terasa. Arga tipe yang mikirin masa depan, tabungan, karir, target hidup. Sementara Caca lebih santai. Si paling easy going bro. Kalau Arga ngomong soal investasi, Caca malah sibuk nunjukin video kucing lucu. Pernah satu kali Arga stres berat gara-gara kerjaan. Dia cerita panjang lebar soal tekanan kantor. Dan Caca malah bilang, subscribe dulu untuk lanjut ceritanya ya Bes. Kalau pusing, ya tidur aja. Di situ Arga langsung diem. Karena buat dia hidup gak sesimpel itu. Mereka sempat sering ribut gara-gara hal kecil. Arga ngerasa Caca terlalu kekanak-kanakan. Sedangkan Caca ngerasa Arga terlalu serius menjalani hidup. Sampai suatu malam, Arga pulang dalam keadaan capek banget. Hari itu benar-benar buruk buat dia. Tanpa banyak tanya, Caca tiba-tiba nyodorin mie rebus dan teh hangat. Simple, tapi malam itu Arga sadar sesuatu. Selama ini dia terlalu sibuk jadi orang dewasa buat semua orang. Sampai lupa caranya menikmati hidup. Dan Caca diam-diam selalu jadi tempat paling tenang buat dia pulang. Sedangkan buat Caca, Arga adalah orang pertama yang bikin dia belajar bertanggung jawab. Anak pertama dan anak terakhir memang beda banget. Yang satu terbiasa menjaga, yang satu terbiasa dijaga. Tapi justru karena itu, mereka saling melengkapi. Yang satu belajar buat lebih santai, yang satu belajar buat lebih dewasa. Dan mungkin itulah kenapa hubungan mereka tetap bertahan sampai sekarang. Kalau menurut kalian, anak pertama sama anak terakhir cocok nggak jadi pasangan? Atau malah sering bikin drama? Coba tulis pengalaman kalian di komentar. Anak pertama dan anak tunggal bersama, bagaimana hubungan mereka? Apakah saling support? Atau malah sering salah paham? Let's the story begin. Semua orang kira hubungan Robby dan Cika itu relationship goals. Jarang ribut, sering jalan bareng, kelihatan harmonis. Padahal aslinya mereka cuma sama-sama capek, tapi sama-sama diem. Robby adalah anak pertama, tipe cowok yang selalu berusaha jadi penenang. Kalau ada masalah, dia milih ngalah. Kalau lagi sedih, dia simpan sendiri. Karena dari kecil dia terbiasa jadi sandaran keluarga. Sedangkan Cika, anak tunggal, cewek yang terbiasa sendiri kemana-mana. Dari kecil gak punya saudara buat cerita atau berantem. Makanya dia tumbuh jadi orang yang mandiri banget. Tapi juga gampang merasa kesepian. Awalnya hubungan mereka berjalan manis.
Cika suka karena Robby perhatian banget. Selalu ngingatin makan, nanyain kabar, bahkan rela nemenin Cika video call sampai ketiduran. Sedangkan Robby merasa nyaman karena baru kali ini ada orang yang benar-benar fokus sama dia. Tapi makin lama Cika mulai merasa Robby berubah. Chat mulai singkat, telepon mulai jarang. Padahal sebenarnya Robby cuma lagi capek kerja. Sebagai anak pertama, banyak hal yang harus dia pikirin. Bantu orang tua, biaya rumah, masa depan. Tapi Robby nggak pernah cerita karena dia terbiasa nyimpen semuanya sendiri. Dan disinilah masalah mulai muncul. Cika overthinking karena sebagai anak tunggal terbiasa jadi pusat perhatian di rumah. Saat perhatian itu mulai subscribe dulu untuk lanjut ceritanya ya Bes. Karena sebagai anak tunggal terbiasa jadi pusat perhatian di rumah. Saat perhatian itu mulai berkurang, dia langsung merasa ada yang salah. Puncaknya waktu ulang tahun Cika. Robby datang terlambat karena harus bantu ibunya dulu. Dan saat sampai, Cika malah ngomong dingin. Aku gak sepenting itu ya buat kamu. Robby yang udah capek langsung emosi. Untuk pertama kalinya dia ngomong. Aku juga punya hidup yang harus dipikirin. Suasana langsung hening. Cika kaget karena selama ini Robby selalu terlihat kuat dan sabar. Sedangkan Robby akhirnya sadar kalau dia terlalu lama memendam semuanya sendirian. Malam itu mereka pulang tanpa banyak bicara. Tapi justru dari situ mereka mulai saling ngerti. Cika sadar anak pertama sering terlihat kuat sampai orang lupa kalau mereka juga bisa lelah. Dan Robby sadar anak tunggal kadang bukan manja. Mereka cuma takut ditinggal sendirian. Besoknya, Cika datang sambil bawa makanan favorit Robby. Lalu bilang pelan. Mulai sekarang, kalau capek cerita ya, jangan dipendam sendiri. Robby cuma senyum kecil. Karena akhirnya ada seseorang yang gak cuma bergantung sama dia, tapi juga mau jadi tempat dia bersandar. Dan sejak saat itu, mereka gak lagi sibuk jadi pasangan sempurna. Mereka cuma belajar, jadi tempat pulang buat satu sama lain. Kalau menurut kalian, anak tunggal memang lebih gampang overthinking kah? Atau sebenarnya semua orang juga begitu kalau sayang sama seseorang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Pasangan kalian anak keberapa? Kalau sama-sama anak pertama berpasangan, gimana jadinya? Pala batu kuadrat kali ya? Simak cerita berikut. Let's the story begin. Anak pertama itu paling dewasa, paling kuat, paling bisa diandalkan. Kata kebanyakan orang sih. Tapi, apa jadinya kalau dua orang yang sama-sama terbiasa kuat malah jatuh cinta? Itulah yang terjadi sama Reno dan Siska. Mereka sama-sama anak pertama. Dan anehnya, awal hubungan mereka justru terasa sempurna. Reno suka karena Siska pengertian banget. Gak drama, gak posesif. Kalau Reno sibuk kerja, Siska ngerti banget. Sedangkan Siska nyaman karena Reno dewasa. Bukan tipe cowok yang harus dituntun terus. Kalau ada masalah, Reno langsung cari solusi. Mereka kelihatan seperti pasangan ideal. Sampai akhirnya mereka mulai terlalu mirip. Reno terbiasa jadi pemimpin, Siska juga. Reno gak suka diatur, Siska pun sama. Kalau lagi ribut, dua-duanya gengsi buat minta maaf duluan.
Pernah suatu malam mereka berantem cuma gara-gara hal kecil. Reno lupa ngabarin karena lembur. Siska kesal karena merasa diabaikan. Tapi bukannya ngomong baik-baik, dua-duanya malah saling diem. Dan lucunya, mereka sama-sama berharap lawannya duluan yang ngajak baikan. 1 hari, 2 hari, 3 hari, tidak ada chat sama sekali. Padahal dua-duanya sama-sama kepikiran. Dan kebiasaan mereka terbiasa menyelesaikan semuanya sendiri. Jadi waktu sedih pun mereka lebih pilih memendam daripada terlihat lemah. Di sisi lain, subscribe dulu untuk lanjut ceritanya ya, Bes. Di sisi lain, mereka juga sama-sama capek. Reno harus bantu keluarganya. Siska juga. Kadang mereka ketemu cuma buat saling cerita tentang tekanan hidup. Tagihan, kerjaan, harapan orang tua. Dan tanpa sadar, hubungan mereka terasa seperti rapat 2 orang dewasa yang kelelahan. Bukan hubungan yang santai. Sampai suatu hari, Siska tiba-tiba nangis di depan Reno. Bukan karena marah, tapi karena lelah. Dia bilang pelan, Aku juga pengen dimanja sesekali. dan Reno langsung diam. Karena untuk pertama kalinya, dia sadar kalau selama ini mereka sibuk jadi orang kuat. Sampai lupa kalau sebenarnya mereka juga pengen dipeluk. Malam itu, Reno akhirnya cerita tentang tekanan yang selama ini dia simpan sendiri. Tentang rasa takut gagal, tentang capeknya jadi anak yang selalu diandalkan. Dan Siska cuma dengerin, tanpa solusi, tanpa ceramah. Karena ternyata anak pertama nggak selalu butuh jawaban. Kadang mereka cuma butuh seseorang yang bilang, Aku ngerti kok kalau kamu lagi capek. sejak saat itu hubungan mereka berubah. Mereka mulai belajar kalau jadi dewasa bukan berarti harus selalu kuat. Kadang mengalah itu perlu. Kadang manja itu wajar. Dan ternyata hubungan anak pertama dan anak pertama memang gak mudah. Karena dua-duanya keras kepala. Tapi kalau sama-sama mau belajar memahami, mereka bisa jadi pasangan yang paling saling mengerti. Kalau menurut kalian, jika anak pertama love anak pertama, bakal awet nggak? Atau malah sering perang dingin? Tulis pendapat kalian di komentar. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian semua masuk surga. Subscribe buat cerita pengalaman lainnya.